Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel saya hidup ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak belenger apa. Ibaratnya kalau orang makan nggak begah gitu kan. Wah, dia lagi gitu kan. Tapi saya sendiri tidak pernah begah gitu kan, menjumpai sahabat rasa hidup gitu kan. Jadi seperti bertemu saudara seperjuangan. Wah. Oke, nah pada episode kali ini kita bahas lanjutan materi UN Fisika ya, untuk SMP. Nanti yang untuk yang SMA bersabar ya, Pak Tio SD SMP mulu, SMA-nya kapan gitu kan? Nah, ntar episode berikutnya gitu. Sekarang SMP dulu gitu kan. Nah, materi kali ini tentang fisika SMP, UN-nya itu tentang hukum Archimedes salah satunya. Nah, terus dia banyak mengeluarkan hukum, bukan mengeluarkan hukuman ya. Yang mengeluarkan hukuman itu jaksa gitu kan. Hakim ya, hakim ketok palu dia gitu. Vonis ini. Nah, Archimedes dia mengeluarkan hukum-hukum fisika gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian salah satunya itu kan seperti ini soalnya gitu. Jadi ada suatu tabung ya berbentuk huruf U gitu kan. Nah, ini diisi dua cairan yang berbeda. Yang satu cairan khusus ya, yang tidak diketahui ininya, tapi diketahui dia memiliki massa jenis ya. Jadi massa jenisnya itu ini ya, lambang massa jenis ini kayak P gitu kan. P, tapi di apa kayak P di langkungkan ya, rho ya. Nah, disebutnya rho itu nilainya 33, satuannya gram per cm kubik. Nah, ini yang cairan yang warna putih. Nah, terus yang ini yang baret-baret ini gitu kan, baret-baret hitam bukan baret-baret merah. Nah, ini dia minyak ya ceritanya ya. Minyak ingin ditentukan berapa massa jenisnya gitu kan. Massa jenis minyak berapa belum ketahuan. Massa jenis yang cairan sebelah kiri sudah ketahuan, nilainya 33 cm 33 gram per cm kubik. Nah, kemudian ini tingginya ada yang 8, ada yang 6. Nah, 8 dihitung dari sini ya. Jadi cairan yang paling atas ini itu disamakan dulu dengan yang di bawah. Jadi ini yang minyak ini. Nah, ini kan minyak, ini cairan yang bukan minyak. Nah, ini nempel di sini ya. Ini bersentuhan di sini dan tidak bercampur. Nah, dihitung dari acuan ini. Dari sini ditarik garis lurus. Nah, dari sinilah diukur yang paling bawah terus ke atas. Nah, yang paling atas ini, nah itulah tingginya ya. Tingginya itu 8 cm ya, dibandingkan dengan ini. Jadi ini ke atas tingginya 8 cm. Nah, kemudian cairan minyak yang dimulai dari sini ke atas itu tingginya 6 cm ya. Tingginya 6 cm. Nah, jadi cairan minyak melambangkan H1 tingginya 8 cm. Cairan yang khusus putih ini tingginya H1 tingginya 8 cm, yang minyak H2 tingginya 6 cm. Itu 6 cm ya. Nah, cairan khususnya massa jenisnya rho sudah diketahui 33. Nah, ini minyaknya belum. Ini ingin kita cari gitu kan. Seperti itu. Nah, rumus dasarnya adalah itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu apa namanya nih? P itu pressure tekanan. Itu tekanannya tetap ya, karena berada di suatu ruangan yang terbuka yang sama gitu kan. Jadi tekanan sama. Jadi tekanan di sebelah kiri dengan tekanan di sebelah kanan, bukan tekanan hidup, itu nilainya sama. P1 sama dengan P2. Nah, rumus P1 itu dijabarkan sebagai berikut ya. Kalau dia ada variabel rho, kemudian G. Rho itu tadi massa jenis, G itu gravitasi, H-nya itu tinggi, ketinggian air sama ketinggian cairan itu. Maka rumusnya seperti ini ya. Rho 1 dikali G1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G2 dikali H2 ya. Dimana Rho 1 itu adalah massa jenis cairan yang putih tadi, yang bagian kiri. Kemudian G1 itu gravitasi bumi ya. G2 juga gravitasi bumi ya. Nah, kemudian H1 itu adalah tinggi dari cairan yang warna putih tadi di sebelah kiri. Nah, kemudian H2 itu tinggi dari cairan minyak tadi ya, ketinggian minyak H2 ya kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena G1 dan G2 itu nilainya sama, yaitu suatu gravitasi bumi ya. Jadi gravitasi bumi itu nilai berapapun nilainya itu kita perhatikan di sebelah kiri dan di sebelah kanan kan masih berada di dalam wilayah gravitasi yang sama. Jadi misalnya 9,8 ya, di sini 9,8, di sini juga misalnya di sini 9,7, ya di sini juga sama 9,7. Sehingga karena sama-sama ini bisa kita coret ya di sini ya. G1 bisa dicoret untuk mempermudah sehingga hasilnya, nah ini G1-nya hilang ya, bukan main sulap ya. Jadi P1
dikali H1, ini bukan P, sorry, rho 1 dikali H1, kemudian rho 2 dikali H2. Jadi G-nya udah hilang, baik G1 maupun G2, karena masih berada di dalam lingkup gravitasi yang sama. Nah, rho 1 tadi sudah ketahuan 33, H1-nya tadi juga 8, rho 2-nya ini yang ditanyakan. Nah, H2-nya tadi juga sudah ketahuan 6. Jadi tinggal dimasuk-masukin nih gitu kan. Nah, terus 33 kali 8 sama dengan rho 2 dikali 6. Nah, ingat perhitungannya untuk geser-geser ya angkanya. Jadi kalau perkalian itu melewati tanda sama dengan itu berubah menjadi bagi. Nah, kalau pembagian melewati tanda sama dengan itu berubah menjadi kali gitu kan. Nah, ini tanda sama dengannya di sini. Tapi kalau dia geser-gesernya masih tetap di sebelah kanan, nggak pindah ke kiri, yang di sebelah kiri juga gitu, tetap di sebelah kiri, tidak pindah ke kanan, maka tandanya tidak perlu berubah. Tapi begitu melewati tanda sama dengan itu baru tandanya berubah. Nah, ini di sini yang dicarikan P2. Jadi kita buat P2-nya jomblo nih, sendirian gitu kan. P2 ya, sendirian. Nah, terus yang 6-nya ini kita gabungkan dengan yang 33 dan 8. Berarti yang kita geser 6 ya. 6 kita geser, nah, melewati tanda sama dengan. Berarti 6 tandanya berubah. Nah, ini kan titik ini berarti kali. Nah, 6 kan kali nih. Nah, digeser ke sebelah kiri berarti melewati tanda sama dengan. Nah, berubah menjadi bagi. Kali menjadi bagi, 6 menjadi bagi. Nah, bagi dilambangkan oleh per, bukan per yang kalau kita pencet membal-membal, bukan itu ya. Jadi sini pernya maksudnya perkalian ya. Jadi dibagi 6 ya, per 6. Jadi 33 dikali 8 dibagi 6. Gitu kan. Nah, 8 dan 6 itu bisa kita ringkas menjadi disederhanakan ya, masing-masing dibagi 2 nih. 8 dibagi 2, ini dibagi 2 gitu ya. Untuk menyederhanakan perhitungan. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi 33 dikali 4 dibagi 3. Nah, ini juga sama kan? Nah, ini bisa kita bagi juga. Sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3. Ya, ini juga dibagi 3. Ya udah. 33 dibagi 3, 11. 11 dikali 4, 44. Nah, 3 dibagi 3, 1. Ya udah, 44 dibagi 1, ya 44. Sehingga rho 2-nya atau minyaknya massa jenisnya ketahuan ya, 44 gram per cm kubik. Itulah massa jenis minyak yang akan kita cari. Oke, paham ya? Bisa ya. Pokoknya materi yang sulit ketika diterangin Pak, yuk paham deh gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini cukup segitu, satu materi saja supaya kita tidak terlalu lama. Nanti kalau kelamaan itu otaknya meleleh gitu kan, sel-sel sarafnya nanti takutnya pecah gitu kan. Mudah-mudahan kalau masuk ke channel saya hidup, sel-sel sarafnya nggak pecah-pecah gitu ya, malah dia berkembang gitu kan, pesat. Oke, begitu. Mudah-mudahan berguna untuk anak didik kita, berguna juga untuk orang tua murid dalam menerangkan ke anak didik, sehingga nanti anak didiknya bisa berprestasi menjadi juara kelas atau ranking 0 gitu kan, kalau ranking negatif gitu kan. Bermanfaat juga untuk tetangga kita kiri kanan, depan belakang atas bawah. Bermanfaat untuk makhluk yang ada di alam semesta beserta jagat raya, beserta makhluk yang berada di dalamnya. Bermanfaat untuk makhluk yang berada di 8 penjuru mata angin. Bermanfaat untuk makhluk yang ada di darat, laut, dan udara gitu kan. Dan jangan lupa ini free, tidak dikenakan biaya, tidak perlu transfer uang, tidak perlu download gitu kan. Itu download itu isinya virus ya, iklan ya, itu jangan mau gitu kan. Pokoknya ini free gitu kan, tidak harus download apapun, tidak perlu install VPN gitu kan. Suka ada wah ini diblokir, install VPN, bohong itu, cuman kalau mereka jual aplikasi gitu kan, jangan mau gitu kan. Pokoknya ini free, nggak ada keluar anggaran, anggarannya cukup tekan tombol like, subscribe, sama lonceng, plus nanti komen ya, kirim di kolom komen gitu kan. Bagaimana gitu, apakah makin paham, makin bingung, atau kurang adrenalin gitu kan, nanti diomongin, nanti kita bahas lagi begitu. Oke, begitu saja. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, tombol komen, dan ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.